Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini kita melanjutkan kajian ilmu akidah ya dari syarah matan Akidah Al-Qairwani. Insyaallah temuan yang ke 21 ya. Sebelumnya sudah selesai membahas tentang iman kepada malaikat. Ya, berikutnya pembahasan tentang keyakinan ya tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Al-Qairwani rahimahullah mengatakan wa anna khairal qurunil qarnul ladzina ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi, dan bahwa sebaik-baik generasi ya adalah yang melihat Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Ya, walaupun sebenarnya lebih tepatnya bertemu ya bertemu dengan Rasulullah ya, walaupun tidak melihat, karena ada sahabat yang buta ya seperti Abdullah ibnu Umi Maktum ya, dia tidak melihat Nabi ya tapi bertemu dengan Nabi. Summaladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, summaladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka atau yang berikutnya. Wa abdulus sahabati al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, dan para sahabat yang paling utama adalah khulafa ar-rasyidun ya, para khalifah yang mendapat petunjuk ya, atau yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakrin, summa Umar. Nah, di sini pakai summa ya karena ada urutan kemuliaan. Jadi yang paling mulia adalah Abu Bakar ya, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Ali, kemudian Utsman, summa Ali, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajmain. Wa alla yudkaru ahadun min sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar jangan disebutkan ya atau dibicarakan dari sahabat Rasulullah SAW ya, salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, illa bi ahsani dzikrin, kecuali dengan penyebutan yang baik ya, dengan eh, pembicaraan yang baik ya, wal imsaku amma syajara bainahum ya, dan menahan diri dari apa yang dari apa namanya, perselisihan yang terjadi di antara mereka ya, karena memang pernah ada fitnah ya, bahkan ya fitnah yang cukup besar ya, ujian besar yang membuat para sahabat itu menjadi berselisih, bahkan sampai terjadi perang kan di antara mereka. Nah, kita harus menahan diri ya, tidak boleh lisan kita apa lancang ya kepada mereka. Wa ana mahakun nasi an yultamasa lahum ahsanul makhariji wa yuzanna bihim ahsanul madzahibi, dan bahwa mereka adalah manusia yang paling berhak untuk ya dicarikan ya, atau bisa juga diberikan bagi mereka ya sebaik-baik jalan keluar ya, jadi sebaik-baik jalan keluar atau takwil ya, dan diduga yuzannu bihim ahsanul madzahib ya, dan diduga ya bagi mereka dengan sebaik-baik dugaan. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Al-Qairani ya, Al-Qairani berkaitan dengan para sahabat ya, sehingga ini menjadi poin penting dari akidah Ahlussunnah ya, bagaimana sikap terhadap para sahabat.
Ya, jadi kenapa ini masuk ke dalam akidah ya? Karena walaupun tidak termasuk rukun iman yang enam ya, tapi ya berkaitan ya, berkaitan dengan iman kepada Rasul ya, karena sahabat itu terkait erat dengan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita misalnya meragukan ya, bahkan menuduh ya dengan tuduhan tuduhan yang buruk ya, bahkan sampai mengkafirkan ya seperti Syiah kan, para sahabat. Ya itu kan artinya meragukan Rasul karena eh, apa namanya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu tidak akan bisa sampai kepada kita ya kecuali melalui para sahabat. Sehingga terkait erat ya dengan iman kepada Rasul, juga kepada wahyu, kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ya, jadi terkait erat ya. Makanya di sini termasuk bagian dari akidah. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Ya, nah ini definisi yang dikemukakan ya oleh para ahli hadis. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ya Al-Asqalani. Ini yang apa yang paling tepat ya yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Ya, siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan beriman kepadanya. Wa mata alal Islam dan dia meninggal di atas Islam. Ya, saya dulu ini pembahasan sahabat ini kan dalam beberapa kajian ya di mustalah hadis ya jadi kita bahas di apa syarah hadis ya Fathul Bari juga kita bahas ini sama. Ya, jadi patokan ya ataupun definisi para sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman juga, Islam juga, ya artinya tidak murtad. Ya, dan apa namanya seperti di Fathul Bari ya sudah kita bahas ya Ibnu Hajar. Termasuk juga kalau orang ya orang tersebut atau sahabat tersebut sempat murtad lalu kembali lagi ke Islam. Ya, sempat murtad kembali lagi ke Islam, nah dia juga tetap ya dikategorikan sebagai sahabat. Ya, dulu fi man laqiyahu man tolat mujalasatu au lahu au qasurat. Nah, masuk ya ke dalam orang yang bertemu dengan Nabi, ya artinya tercakup itu orang yang memang lama ya bersama dengan nabinya ataupun sebentar. Yang penting bertemu gitu ya walaupun sebentar. Nah, baik marwa anhu au lam yarwi anhu ya. Tuh, baik meriwayatkan dari Nabi ataupun tidak. Jadi syarat sahabat itu kan tidak harus meriwayatkan dari Nabi, ya kan? Nah, waman gozamau au lam yagzu. Baik yang berperang bersama Rasul ataupun yang tidak berperang. Waman rahu ruyatan wa lam yujalisu. Ya, dan orang yang melihat beliau dengan sekali lihat gitu ya, walaupun hanya sekali melihat, walaupun tidak bersama-sama ya dalam tempat tuh, dalam satu majelis, itu juga sama ya, termasuk sahabat. Wa malam yarahu aridin kal ama. Dan juga termasuk orang yang tidak melihat beliau karena ada penghalangnya seperti kebutaan ya, seperti Abdullah ibnu Umi Maktum. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ya dalam kitabnya Al-Isobah. Nah, para sahabatnya adalah generasi yang terbaik ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Qur'an tadi ya, di Khairul Qurun. Yaitu yang pertama adalah generasi sahabat, lalu kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Ya, sebagaimana hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Nah, apa arti kurun ya? Kurun jamak dari kornun ya. Koron itu maksudnya adalah tobako ya, generasi. Ya, itu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in.
Kalau kebaikan secara keumuman ya tentu diukur dengan keberadaan mereka secara mayoritas. Jadi terbaik di sini maksudnya dilihat dari keumumannya, dilihat dari mayoritasnya. Ya tidak menutup kemungkinan ya dari segi individu ya bisa aja. Kalau secara individu ada yang lebih apa? Karena kan beda-beda ya tingkatan kesolehannya juga ya para sahabat. Ya, di mana mayoritas sahabat ada pada masa Khulafa Rasyidun ya. Generasi tabi'in mayoritasnya ada sampai sebelum sempurna tahun 100 ya Hijriah. Ya, dan generasi tabi'ut tabi'in mayoritasnya. Jadi dilihat mayoritasnya. Ya, ada sampai sebelum pertengahan tahun 200 ya Hijriah ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz ya At-Tharifi ya. Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Al-Maghribiyah ya. Jadi beliau mensyarah juga matan Al-Qairwani ini ya. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ini hanya panjang sekali penjelasan beliau itu. Saya juga akan diantaranya mengambil ya dari beliau ya dari kitab Al-Maghribiyah ini. Cuman beliau cukup panjang penjelasannya, syarahnya itu. Nah, jadi itu dilihat secara generasi ya mayoritas. Nah, adapun individu ukurannya adalah bahwa sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, sedangkan tabi'in adalah yang meriwayatkan hadis dari sahabat dan tabi'ut tabi'in adalah yang meriwayatkan hadis dari tabi'in. Jadi kalau tabi'in itu memang disyaratkan dia meriwayatkan hadis ya, dari sahabat dan tabi'ut tabi'in meriwayatkan hadis dari tabi'in. Karena memang di generasi tabi'in kan tidak semuanya soleh ya. Justru mulai banyak muncul kan penyimpangan gitu ya di generasi tabi'in. Makanya adanya ilmu hadis ya itu kan adalah meneliti ya dari generasi tabi'in itu. Ya ada yang berdusta dan sebagainya. Nah, koran juga terkadang dimaknai dengan abad ya, yaitu kurun waktu 100 tahun. Nah, kalau generasi sahabat, keberadaan mereka tepat ya selama 1 abad. Nah, ini sesuai dengan pemberitahuan Nabi SAW karena Rasul pernah mengatakan dalam hadis di suatu malam ya setelah sholat Isya ya bahkan di akhir hayat beliau ya di akhir hayati setelah beliau mengucapkan salam lalu beliau berdiri ya dan bersabda Aro'aitakum lailatakum hadhihi fa in arasa mi'ati sanat minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini? Sesungguhnya pada penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Maksudnya setelah 100 tahun ya dari sekarang itu tidak akan lagi tersisa orang yang hidup di pada saat itu maksudnya hidup yang hidup pada saat itu tidak akan lagi ada yang hidup setelah 100 tahun artinya mereka meninggal gitu ya semua orang-orang yang hidup pada saat Nabi mengatakan ini ya nah adapun orang yang lahir kemudian kayak tentu kan masih hidup ya nah itu kan terbukti ya apa yang disabdakan oleh Nabi itu ya artinya kan yang hidup di zaman Nabi yang ada pada saat itu adalah para sahabat ya yang beriman yang bersama beliau. Nah itu setelah 100 tahun tidak akan ada lagi yang hidup, artinya akan meninggal semua para sahabat itu. Nah tercatat dalam sejarah ya sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laisi. Ya sebagaimana ia sendiri berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW pada saat tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang melihatnya selain aku. Pada saat itu masih kecil ketika melihatnya itu. Ya Abu Tufail ini. Ya jadi
Makanya Abu Tufail ini adalah orang yang terakhir meninggal ya dari sahabat. Jadi ketika para sahabat semua meninggal, tinggal dia sendiri. Ya, tinggal dia sendiri dan dia mengatakan di muka bumi ini tidak seorang pun ya yang melihat Rasul selain dari aku karena yang lain sudah meninggal. Ya hanya para ulama berbeda pendapat tentang tahun wafatnya ya. Ada yang mengatakan tahun 100 ya atau lebih. Di antara yang mengatakan wafat tepat tahun 100 adalah Imam Muslim, Ibnu Abil Ba dan Al-Iraqi. Ya, Khalifah bin Hoyat mengatakan setelah tahun 100. Ya, Ibnu Barki mengatakan 102. Jadi beda-beda ya. Jadi ada yang tepat 100, ada yang lebih, ya lebih dari 100. Ya, dan banyak ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, 107 Hijriah. Nah, Jarir bin Hazim mengatakan 110. Nah, pendapat ini disesuaikan oleh Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi itu ya intinya 100 ataupun lebih ya. Paling banyak ya lebih 10 ya, 110. Nah, adapun tabi'in yang paling terakhir meninggal dari mereka adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi, yaitu tahun 181 Hijriah. Dan tabi'ut tabi'in yang paling akhir meninggal dari mereka adalah Al-Hasan bin Arafah pada tahun 257 Hijriah. Nah, jadi ini kan secara perorangan ya, kalau secara perorangan hitungannya seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud dalam hadis tadi tentu mengacu ke generasi, ya mengacu ke generasi. Nah, jumlah para sahabat itu sangat banyak ya, yaitu 100.000 orang, ya lebih dari 100.000 orang. Ya, bahkan apa ini yang dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, lebih dari 100.000 orang laki-laki dan perempuan, ya semuanya telah meriwayatkan dari beliau baik dengan mendengar atau melihat. Nah, lebih jumlah tepatnya Abu Zur'ah menyebutkan 114.000 orang. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi ya dari beliau. Nah, sedangkan Imam Suyuti menyebut jumlah mereka sama dengan jumlah para nabi. Jumlah para nabi ini sudah kita bahas ya, cuman ada kedoipan dalam hadisnya, yaitu hadis Abu Zar itu, yang menyebut jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Ya, tapi itu hadisnya doib. Ya, sehingga tidak bisa kita yakini ya. Jadi Asyuyuti berarti ya apa namanya mensahihkan ya ataupun mengasankan ataupun menerima ya kandungan ya dari hadis itu sehingga menyamakan jumlahnya yaitu 124.000 orang. Ya, jadi kalau tepatnya 114 atau 124 ya, tapi kalau tidak apa bukan bilangan yang persisnya yaitu ya 100.000 lebih gitu ya. Nah, untuk mengenali sahabat ya tentu kita bisa membaca ya biografi mereka yang telah ditulis oleh para ulama. Ya di antara kitabnya adalah Al-Isobah ya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya lalu Ibnu Abil Bar ya juga menulis ya Al-Isti'ab. Ya lalu Ibnu Asir juga menulis ya Asadul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Ini yang secara khusus. Ya ada juga yang secara umum ya artinya biografi secara umum gitu bukan hanya sahabat ya seperti Syiar Alam Nubala ya Az-Zahabi ya dan yang lainnya banyak. Nah, kenapa tadi ya kenapa pembahasan tentang sahabat ini masuk dalam pembahasan akidah ya karena tadi ya berkaitan dengan periwayatan ya kemudian yang kedua ya munculnya paham menyimpang mengenai sahabat yaitu adalah Syiah ya yang menyesatkan bahkan mengkafirkan para sahabat. Nah, jadi untuk membedakan bahwa Ahlussunnah itu ya berbeda dengan Syiah yang menyesatkan dan mengkafirkan para sahabat. Nah, jadi dalam keyakinan Ahlussunnah bahwa sahabat itu sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Nabi adalah generasi yang terbaik.
ya, dan juga semuanya amanah atau adil ya, bertakwa. Walaupun tingkat ketakwaannya tentu berbeda-beda ya. Cuman secara keseluruhan mereka adalah orang-orang yang amanah, yang adil, yang bertakwa. Nah, sehingga menjadi kaidah yang disepakati oleh para ahli hadis itu as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil ya atau amanah. Ya, makanya dalam ilmu hadis kalau seseorang itu sudah diketahui dia sahabat, tidak tidak perlu dicek lagi, tidak perlu ditelusuri lagi gitu ya. Beda dengan tabiin ya. Kalau tabiin itu harus ditelusuri. Ya, diperiksa ya ada kelemahan dan sebagainya. Kalau sahabat tidak. Sehingga sahabat itu bukan objek kajian dalam ilmu hadis ya, karena memang sudah disepakati gitu ya. Keadilan, keamanan mereka bahkan apa dinyatakan ya keamanahannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, jadi di apa ditazkiyah langsung oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat surah At-Taubah ayat 100 ya wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bisan radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, jadi kalau generasi sahabat itu sudah diridhoi dari muhajirin, ansor dan yang setelahnya, ya, maksudnya sahabat. Ini generasi sahabat. Nah, kalau Allah meridhoi, ya di ayat lain disebutkan fa innallaha la yarda anil qaumil fasikin. Ya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Nah, berarti menunjukkan para sahabat itu bukan orang fasik. Karena orang fasik tidak diridhoi. Nah, Allah meridhoi para sahabat, ya artinya sahabat apa namanya bukan orang fasik. Ini kan logikanya kan begitu ya kalau dalam apa ilmu mantik ya itu silogismenya begitu. Ya, jadi apa namanya Allah tidak ridho kepada orang fasik. Ya, Allah ridho kepada sahabatnya. Sama dengan maka hasilnya adalah sahabat bukan orang fasik kan begitu ya. Nah, lalu kemudian juga fasik itu lawannya adalah adil ya. Lawan dari adil apa lawan dari fasik itu adil, artinya bertakwa dan amanah. Nah, maka berarti ya konsekuensinya kalau Allah ridho kepada para sahabat, maka para sahabat dipastikan adalah orang-orang yang adil, bertakwa dan amanah. Jadi ini dasar ya yang menjadi dasar dari kaidah tadi. As-sahabatu kulluhum udul itu ya dari ayat ini dasarnya. Karena ditazkiyah langsung oleh Allah itu Allah meridhoi mereka. Ya. Nah, sifat-sifat mereka ya diantaranya Allah sebutkan dalam ayat surat Fat ayat 29 ya. Di Muhammadur Rasulullah waladina mu asyidda walal kufar. Nah, jadi orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi. Yang bersama Rasul itu keras terhadap orang kafir, saling menyayangi di antara mereka ya. Kau lihat mereka ruku, sujud, ya mengharapkan apa keutamaan dari Allah dan keridhaan. Nah, lalu ada apa namanya tandanya ya dalam wajah mereka dari bekas sujud. Ya, jadi di wajah mereka ada seperti bersinar ya berseri gitu ya dari bekas sujud. Nah, tentu bukan ayat ini bukan maknanya jidatnya harus hitam bukan ya itu bukan itu maksudnya ya. Justru padahal jidat hitam itu di sebagian hadis ya kalau tidak salah justru itu suatu yang buruk ya celaan suatu yang buruk ya jadi tidak harus ya ya yang penting apa namanya dia betul-betul bersujud dia banyak sholat karena tidak mesti harus hitam kan jidatnya karena bisa saja orang lama sujud ya tapi kan misalnya dengan sejadah ya dengan apa yang lembut gitu ya jadi tidak membuat
jidatnya menjadi hitam. Jadi ayat ini bukan menunjukkan jidatnya harus hitam gitu ya. Nah, itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Nah, lalu diibaratkan seperti tanaman ya yang mengeluarkan apa namanya tunasnya ya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Ya, jadi ini gambaran yang disebutkan dalam ayat ini ya, bagaimana para sahabat itu kemudian melahirkan generasi berikutnya ya, tabiin yang kuat ya. Jadi ini pentingnya pendidikan ya, kaderisasi gitu kan. Walaupun tentu dari segi kualitas ya secara umum ya secara keseluruhan tentu ada penurunan karena kan tadi yang paling baik itu generasi sahabat, lalu di bawahnya tabiin, lalu di bawahnya tabiut tabiin. Nah, dari sahabat tuh tadi yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Ya, nah ini sebagaimana disebutkan juga secara umum dalam hadis, ada perintah untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidun. Ya, berpegang teguh ya, bahkan gigit dengan gigi geraham ya. Dan agar berhati-hati dari hal-hal yang diada-adakan yaitu bid'ah ya, karena setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini menunjukkan bahwa munculnya kesesatan itu setelahnya ya adalah ketika mereka sudah melenceng dari jalan para sahabat, ya, khususnya Khulafaur Rasyidun ya. Nah, disebutkan secara khusus ya dalam hadisnya. Jadi tentang keutamaan tadi Abu Bakar, lalu Umar, Utsman, Ali itu memang ada hadisnya ya. Nah, meski dalam hadis di atas tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib, sudah tentu beliau di urutan keempat. Karena faktanya beliau adalah khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidun ya. Karena kan Ali bin Abi Thalib masuk Khulafaur Rasyidun kan. Nah, setelah empat khalifah itu ya ada kemudian sisa dari 10 yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Ya, yang paling tidak kita mengenal ya biografi 10 sahabat ini ya, yaitu empat Khulafaur Rasyidun ya ditambah dengan Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Setelah itu kemudian yang ikut dalam perang Badar, lalu yang ikut dalam perang Uhud, lalu yang ikut dalam Baiat Ridwan pada peristiwa Hudaybiyah. Nah, ini urutannya. Makanya para ulama yang menyusun biografi para sahabat itu biasa mengurutkan dengan urutan ini. Ya, diurutkan gitu ya, berdasarkan yang paling mulia, yang paling utamanya. Nah, tidak boleh mencela, merendahkan, dan membicarakan keburukan para sahabat. Meski mereka bukanlah orang maksum, ya kan? Ya, mereka sebenarnya manusia biasa ya, bukan para nabi. Karena yang maksum itu hanya para nabi dan rasul saja. Ya, dan pernah berselisih karena istihad mereka ya. Tapi tidak layak bagi kita untuk membicarakan kesalahan mereka. Nah, jadi apa yang disebut oleh Al-Qairwani itu sangat bagus, sangat indah ya. Kata-kata beliau itu wa alla yudkaru ya ahadun ya minas sahabati ya illa bi ahsani dzikrin gitu ya. Jadi dengan sebaik-baik penyebutan. Wal imsak amma sajara bainahum ya. Nah, terhadap apa namanya kekeliruan ya ataupun perselisihan di antara mereka ya kita harus menahan diri dan juga
berprasangka baik, ya, berprasangka baik dan memberikan uzur, ya, memberikan keuzuran kepada mereka. Ya, sabda Nabi SAW, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, ya, karena kalaulah salah seorang dari kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, hal itu tidak akan sampai nilai pahalanya seukuran mud salah seorang dari mereka, bahkan tidak sampai setengahnya. Ya, jadi kemuliaan mereka luar biasa, ya. Sampai kalau orang bisa berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud itu kan sangat banyak sekali berarti. Nah, oleh karena itu nilai pahala itu kan tidak dilihat dari apa, kuantitasnya, ya, kuantitas harta yang diinfakannya, tetapi ya kualitasnya. Ya, kualitas itu ya berarti kan keikhlasan mereka, ya, ketakwaan mereka, ya, rasa takut mereka kepada Allah. Nah, itu yang membuat menjadi besar nilai pahala itu. Walaupun kalau dilihat dari segi kuantitas, dari segi jumlah, mungkin lebih sedikit jumlah yang mereka infakkan itu, ya kan? Eh, Bahkan dalam dalam Quran ya disebutkan orang yang berinfak sebelum Fatu Mekah ya dengan yang setelah Fatu Mekah itu berbeda nilainya. Ya, karena memang ketika sebelum Fatu Mekah itu orang masih banyak kesulitan, ya, dalam hidup, ya, sulit dalam hidup, kekurangan harta, ya, dan orang pada saat itu ketika sangat membutuhkan lalu berinfak. Ya, jadi memang menginfakkan atau sodako kepada orang yang memang sangat membutuhkan, yaitu nilainya lebih besar, ya, walaupun dari segi jumlah bisa sedikit, ya. Berbeda ketika orang tidak terlalu butuh gitu, ya, lalu kita berinfak sodako, ya. Makanya itu juga apa namanya, menjadi pelajaran, ya, bagi kita dalam berinfak atau bersedekah itu betul-betul memberi kepada orang yang membutuhkan. Karena memang nilainya bisa berbeda kan, nilai pahalanya. Ya, jadi di sisi lain para sahabat itu kemuliaan mereka ya karena mereka bersama dengan Rasul langsung. Ya, bahkan menjadi para pembela, para penolong Rasulullah SAW gitu, ya, ya tentu nilainya sangat berbeda. Nah, perselisihan yang pernah terjadi di antara mereka ya seperti dalam perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, ya, adalah karena hasil istihad mereka dalam menghadapi situasi. Nah, istihad itu benarnya mendapat dua pahala dan kelirunya mendapat satu pahala. Ya, maka tidak boleh ya menjadi alasan bagi kita untuk mencela mereka, menuduh dengan tuduhan buruk dan membenci mereka. Kita harus memberikan uzur dan beranggapan baik terhadap mereka karena mereka adalah orang-orang mulia yang kekeliruan mereka telah diampuni oleh Allah. Jadi walaupun berikutnya kemudian orang mencela, ya, menjelekan, menyudutkan, ya kan mereka sudah diampuni kesalahan mereka oleh Allah. Kenapa orang kemudian mengotori, ya, lisan-lisan mereka setelah itu kan tidak ada gunanya. Justru yang menjadi dosa ya orang yang mencela itu. Nah, kekeliruan mereka telah dibersihkan oleh Allah. Janganlah kemudian kita mengotori lisan kita dengan mencela mereka. Nah, ini seperti ini hadis tadi ya, yang istihad itu akan diberi dua pahala, yang benarnya dan salahnya diberi satu pahala, ya, karena mereka beristihad dalam kondisi yang memang memerlukan untuk istihad. Ya, karena kan apa namanya,
kita lebih jauhnya bisa dibaca ya sejarahnya ya. Jadi bagaimana sangat rumitnya kondisi saat itu ya ketika khususnya ketika selepas Utsman bin Affan itu dibunuh karena kan muncul apa perselisihan atau fitnah yang besar itu adalah dengan dibunuhnya Utsman ya oleh orang-orang ya orang-orang Khawarij ya yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, disitulah terjadi perbedaan istihad di antara sahabat. Ya, jadi yaitu perang Siffin itu kan antara Muawiyah dan Ali ya. Karena setelah Utsman meninggal kemudian diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib eh, apa namanya memiliki ijtihad ya agar eh, diatasi dulu ya kondisinya ya agar kondisif kondusif dulu ya karena ini kan sangat banyak ya orang-orang yang kemudian memberontak itu dan tidak mudah untuk menghukum ya siapa saja para pembunuhnya. Nah, sedangkan Muawiyah itu kan sebagai keluarga Utsman, pihak keluarga Utsman, wali darahnya, wali yudamnya, nah, sehingga menuntut agar segera diadili ya para pembunuh Utsman itu. Nah, sedangkan Ali melihat kondisinya nggak semudah itu gitu. Nah, jadi perbedaan istihad sampai kemudian terjadi perang karena orang-orang di bawahnya yang ada di kelompok baik di kelompok Ali, kelompok Utsman juga mereka bukan orang-orang yang bagus gitu ya. Sehingga yang di bawah itu yang menyulut juga, yang menyulut terjadinya peperangan. Ada orang-orang munafik di sana ya, sehingga sulit dihindari terjadinya perang tersebut. Ya kan? Makanya ada orang yang pernah bertanya ya kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa kondisi sekarang kok eh, lebih buruk gitu ya? Padahal kan engkau masih ada gitu ya, Ali masih ada. Lalu kata Ali, ya jawaban Ali ini sangat menohok ya. Kata beliau, waktu di zaman sebelumnya gitu ya, Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu orang-orangnya ya atau rakyatnya ya, itu orang sepertiku ya, itu yang menjadi rakyatnya. Nah, sedangkan di zaman sekarang, zamanku ini ya, itu rakyat itu seperti kamu gitu ya. Seperti orang tadi ya yang mengeluhkan itu. Nah, jadi Allah SWT telah menjelaskan bagaimana seharusnya sikap terhadap para sahabat, ya, yaitu apa namanya, yaitu Muhajirin dan Ansor, lalu menyebutkan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, itu kan memohonkan ampun ya Robbana gfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian. Jadi memohonkan ampun dan tidak membenci mereka. Ya, oleh karena itu wajib untuk mencintai para sahabat Nabi ya karena ia merupakan bagian dari keimanan. Ya. Nah, jadi ini akidah Ahlussunnah ya yang berbeda dengan orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah yang mereka mencela ya bahkan menjadi ibadah bagi mereka ya mencela para sahabat itu. Ada yang disebut dengan zikir ya sonamai Quraisy ya dua berhala Quraisy itu Abu Bakar dan Umar ya menurut mereka ya bahkan dalam sholat pun mereka mencela melaknat ya nah itu kan luar biasa ya penyimpangan mereka ya menunjukkan mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena konsekuensi iman itu ya adalah mencintai para sahabat.
Nah, ini juga harus menjadi apa namanya perhatian bagi kita ketika mempelajari sejarah ya para sahabat ya. Ketika kita lihat ya ada apa fakta-fakta perselisihan dan sebagainya, kita harus tadi ya beranggapan baik menjaga lisan kita. Nah, sayangnya tidak sedikit ya orang-orang yang menulis sejarah ini ya, apalagi yang terpengaruh oleh orientalis ya, itu kan biasanya mereka membahas dengan pandangan negatif ya di buku-buku sekolah itu maka harus diperhatikan ya anaknya yang sekolah itu kalau membahas tentang sejarah Islam ya biasanya ada di pelajaran sejarah kebudayaan Islam bahkan dari segi namanya saya kurang tepat sebetulnya ya, sejarah kebudayaan Islam jadi kebudayaan itu kan hanya dilihat dari sisi fisik kan yang namanya budaya yang lebih tepat kan peradaban ya bukan bukan budaya ya. Jadi perlu dilihat karena tidak sedikit ya di pelajaran SKI itu ataupun sejarah ada pandangan-pandangan negatif terhadap para sahabat. Misalnya ketika membahas tentang Utsman, ya itu ada yang menyebut misalnya Utsman itu nepotisme, ya korupsi dan sebagainya. Itu ada. Itu kan sangat berbahaya bagi akidah. Ya, itu bisa bisa berpengaruh ya pada anak. Ya, sehingga punya pandangan-pandangan yang negatif. Padahal para sahabat itu orang-orang mulia dan kemuliaan mereka, kehebatan mereka itu eh, apa namanya tidak sebetulnya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Jadi keteladanan para sahabat itu sangat banyak sekali ya karena mereka adalah hasil didikan Nabi ya cerminan dari akhlak Nabi gitu. Para sahabat tuh. Jadi kemuliaan, kehebatan tuh sangat banyak sekali. Kenapa bukan itu yang dibahasnya gitu ya, yang ditampilkan agar menumbuhkan kebanggaan di hati para pelajar ya, di hati anak, di hati murid. Ya, yang justru yang ditampilkan hal-hal yang negatif. Nah, itu kan sebetulnya ada misi ya terselubung ya orang-orang itu yang menuliskannya itu. Ya para orientalis ya dan sarjana-sarjana muslim yang memang terpengaruh oleh orientalis itu. Nah, sayangnya di Indonesia di sekolah-sekolah itu masih ada ya. Ya tidak tahu sekarang saya kalau dulu ya banyak gitu ya. Ya mungkin sekarang juga masih masih ada gitu. Karena kan apa namanya yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, yang berwenang untuk menulis itu kan kita bisa lihat sendiri lah para saat pejabatnya bukan orang-orang yang punya komitmen yang jelas yang kuat terhadap Islam gitu kan sehingga kita harus berhati-hati. Nah, baik ikhwah sekalian mungkin sampai situ dulu ya satu poin pembahasan yang berkenaan dengan para sahabat Nabi. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Ini ada di kitab Ustadz ya? Ustadz, ini Ya, kitab yang di Ustadz ini. Ya, hmm. Ustadz. Oh. Di Ya, Ustadz sudah ada kitabnya, Ustadz? kalau Beli, tidak Ustadz? ada nanti kita cukupkan dulu ya untuk kajian malam hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.